Halo rekan-rekan sekalian, salam cuan. Saya Andi Jakaria. Saya akan memberikan view mengenai 7 saham farmasi dan juga sektornya consumer goods yang mengalami distribusi di pekan ini. Nah, jadi untuk minggu depan saya akan memberikan sedikit view ya di tengah harga saham-saham farmasi yang sudah relatif mahal ya, yang sudah naik antara kisaran 28% sampai dengan 500% ya hingga hari Jumat kemarin dalam waktu cuma 6 bulan. Jadi emang ini saham-saham ini relatif agak spekulatif dan juga ada beberapa saham yang masih murah yang bisa kita koleksi untuk mendapatkan keuntungan di tengah pandemi Covid ini yang semakin meningkat dan juga di tengah juga banyaknya sentimen baik positif maupun negatif di indeks ya, harga saham gabungan. Oke, sebelumnya kita review dulu untuk sektor consumer goods-nya dulu, emang mengalami distribusi ya. Memang di sini memang seharusnya masih memberikan view potensi penurunannya sudah mulai terbatas, tapi tetap siklusnya untuk bulan Desember Januari ini memang kurang bagus dalam 3 tahun terakhir. Dilihat di sini juga distribusinya, ya di sini 4 hari berturut-turut turun, tapi masih mendapatkan di sini ada data support line dalam triangle dan juga di sini ada juga pola rectangle, ini double double top dan juga double bottom. Jadi seharusnya pasti penurunannya agak terbatas untuk di kuartal pertama ini menjelang laporan keuangan yang akan dirilis di bulan Februari ya perkiraan. Jadi di sini kita lihat memang di sini kisaran kita beli untuk saham-saham farmasi terutama di sektor konsumer ini memang mendukung wajar ya kenapa saham farmasi sendiri naiknya cepat di awal tahun ini tapi mengalami koreksi ya karena dari sektornya sendiri consumer goods-nya masih lemah. Jadi ini mendukung bahwa saham farmasi masih volatile hingga 1 hingga 2 pekan ke depan. Oke, kita mulai dari sekarang dari saham KB Pharma. Ya, KB Pharma kita lihat di sini, ini juga saham yang masih relatif murah ya. Ya, karena belum mendapatkan banyak dari sentimen vaksin COVID ya, dibandingkan dengan Kimia Farma, Indofarma, bahkan perusahaan swasta lainnya seperti kayak Paros dan Piranha Pharma, DSPC dan lain-lain. Jadi kemarin di sini sempat menyentuh ya. Di sini kita lihat di sini sempat menyentuh tertinggi 1955 emang sesuai dengan target kita di sini ya setelah break dari pola triangle ini menuju 95 dan mengalami pullback ya saya pikir ini berada di neutral area untuk bisa kita akumulasi sementara supportnya sendiri masih di kisaran 1480 sampai 1410 untuk kita untuk resiko untuk stop lossnya. Jadi selama masih di atas 1480 sampai dengan 1410 saya pikir bisa untuk bargain hunting di kisaran antara di sini ya. Ya seharusnya ini masih bisa menuju lagi ya menguat lagi bisa menuju ke 1750 sampai dengan di sini maksimal di antara 18 sampai 1840 kita untuk take profit. Jadi kemungkinan ini dari counting wave-nya ini A, B, C. Jadi seharusnya kita lihat ada peluang untuk KB Pharma setelah sebelumnya ada kenaikan yang signifikan lebih dari 30% cuma 2 hari akhirnya koreksi seperti wajar memang karena ini polanya masih dalam pola pola bullish tapi masih weak ya. Jadi ini mendukung kenapa KB Pharma setelah menguat tajam tapi akhirnya terkoreksi. Jadi ini juga bisa memberikan peluang juga kepada rekan-rekan sekalian yang pengen mencari saham-saham blue chip yang murah. Ya, ini salah satunya. Jadi kita bisa cicil beli di antara 16.40 sampai dengan di sini 15.50. Ya, stop loss-nya murah di bawah 14.80 sampai dengan 14.50. Targetnya di sini untuk short term-nya 17.50 sampai dengan ekstrimnya di 18.40 atau 18.00. Jadi ini juga bisa dilihat juga KB Pharma 6 bulan ini naiknya 12%, sementara year to date-nya baru 4%. Jadi ini sangat murah ya dibandingkan rekan-rekannya di saham blue chip yang lain yang sudah meningkat di atas 60, 50 sampai bahkan yang ratusan persen. Berikutnya kita lihat di sini IRA. Ini juga yang cukup trending kemarin, meningkat cukup signifikan. Ya. Jadi IRA pun sama, di sini juga sempat mencapai target di sini dari teknikalnya mencapai target dan dari IPO-nya terendah di tahun kemarin di 500 dan mencapai tertingginya di 4390.
mencatat kenaikan ya 400% dalam 6 bulan dan juga 350% dalam 1 tahun ini, dan sempat mencapai hampir 10% ketika tertinggi di 4390 jika rekan-rekan beli di bottom-nya di bulan Maret di 505. Jadi di sini menunjukkan ada polanya, dia pola shooting star, ya, ada pola pullback, ya, rejection seller di uptrend channel ini atau di bullish channel ini yang sudah tembus support channelnya. Jadi seharusnya bisa menuju di sini. Kemarin closingnya di 2990, yang bisa menuju di sini 2.500-an sampai dengan 2.200, jadi bisa untuk kita koleksi. Ya, risikonya di bawah 1.500 atau 1.600. Ya, untuk medium term ya, kita juga harus hati-hati juga, nih saham sudah relatif mahal karena udah naiknya sudah lebih dari mendekati 1000% ya dalam waktu cuman kurang dari setahun. Jadi ini agak spekulatif. Jadi kalau kita mau mengincar beli, ya seharusnya kita bisa antisipasi meskipun by technical di sini kita lihat high-nya masih belum, peak-nya belum selesai. Saya pikir masih bisa new high lagi di atas 4390. Jadi syaratnya dia harus closing di atas ini 3.700 baru bisa menuju di sini 4390 sampai bahkan ke 5.280 dari counting Fibonacci-nya. Jadi di sini seharusnya dengan penurunan ya tarik bawah dalam 3 hari terakhir bisa memberikan peluang kita untuk akumulasi beli atau cicil beli dan antara 2.500 sampai dengan 2.200, atau kita beli di sini kalau tembus di atas 3.200. Jadi untuk kita untuk spekulatif buy ya. Jadi sebenarnya ini saya sarankan untuk kita untuk jangka panjang, lebih bisa untuk jangka pendek ya, bagusnya untuk jangka panjang karena dari prospek dari penjualan jarum suntik karena pandemi COVID ini. Mungkin nanti bisa dikombinasikan dengan fundamentalnya ya, baik pair dan maupun juga dari PBV-nya. Sementara kita di sini setelah itu KF ya, kemarin juga Kimia Farma sudah mencapai target kita juga di sini ya, kemarin mencapai target kita juga di sini ya, targetnya sudah mencapai target di 4370 atau 4.200 sampai 4370-an ya, ada juga saya sempat share juga di sosial media juga. Ini juga sama, kenaikannya juga sudah signifikan. 6 bulan ini naik 410% dan juga naik setahunannya pun juga setahunnya pun naik di atas 453%. Jadi ini saham juga sudah relatif mahal ya, sudah mahal baik fundamental maupun juga technical. Meskipun menurut bandarmologi sih seharusnya masih bisa upside lagi ya, bisa di atas 7.450 sampai dengan di atasnya ke targetnya Fibonacci ke 8.450 bahkan 9.000 ya, tapi dengan syaratnya harus closing dulu di atas 7.000 ya. Dengan semangat supportnya sendiri di sini ada sinyal negatif juga, di sini bearish engulfing 3 hari turun. Jadi ini sekarang menuju ke support channel ya di sekitar 5.200 sampai dengan 5.100 ya untuk cicil beli. Jadi kita beli lagi ya, kalau tembus di atas 2650 stop loss-nya di 5.200. Sementara ini kalau kita beli di area ini jadi stop loss-nya di 4.500, bahkan di sini ekstrimnya di 3.500. Jadi di masa ini memang harus pakai stop loss menggunakan trading plan dengan exit dan juga entry, exit dan juga time frame-nya, dan juga dengan money management berapa lot yang harus kita masuk di saat kondisi yang sudah mahal dan sentimen dari vaksin sendiri cenderung sell on news ya, setelah Presiden Jokowi sendiri sudah merupakan orang pertama yang disuntik vaksin COVID ya, Sinovac di minggu lalu. Jadi sentimennya sekarang ini masih kembali ke area netral sebenarnya ya. Oke, berikutnya di sini kita cermati juga enough. Ya, saya pikir tidak terlalu banyak pengaruh ya. Tidak terlalu banyak perbedaan dengan harga dari Kimia Farma ya, juga naik juga 72%, sementara terjadi 6 bulan dan juga untuk 1 tahunnya ini sangat signifikan, sudah naik 1.540%. Jadi ini di harga 5.000. Jadi sebelumnya kalau tertingginya di 7.000-an
ya 7375, jadi seharusnya bisa lebih di atas 2000% dalam waktu kurang dari 10 bulan. Juga sama nih pullback, juga sama polanya sama seperti yang terjadi di bulan Desember kemarin, ya, di pullback 1234, 123. Besok kemungkinan Senin kita antisipasi untuk buy indicator stop loss-nya di bawah 4.500 sampai dengan 4.000 ya. Kalau tidak turun dulu atau bahkan naik, kita bisa antisipasi sini untuk trading fast trading di atas 6.000, kita jual di sini antara 65 sampai dengan 7.000. Jadi kita beli lagi kalau tembus di atas 7350 sampai targetnya di sini 7450 sampai 8400. Jadi ini juga sama, sahamnya agak spekulatif, jadi saya sarankan perlu memakai stop loss atau trailing stop ya ketika naik untuk mempertahankan target profit di saat market sekarang lagi volatile. Ya, berikutnya di sini Viva. Ya, Viva juga sama, di sini juga ya. Ini polanya sama seperti sebelumnya. Ya, shooting star sama 1 2 3 4 1 2 3 4, jadi seharusnya kita bisa bargain hunting. Agak spekulatif buy juga sama, ini juga sudah naik 500% dalam 6 bulan dan 545% dalam waktu 1 tahun. Jadi ini saham-saham yang sudah gila-gila naiknya, tidak mencerminkan fundamentalnya, tapi lebih ke spekulatif karena isu vaksin dan juga dari dari flow ya, dari banjir dana masuk ke pasar saham ditambah dengan sentimen yang ada, jadi sebenarnya ini mendorong saham-saham di farmasi naiknya di atas 500 sampai 1000% ya. Jadi ini juga mendorong ya, di sini juga dengan mega support di sini di area 1200 sampai dengan 1100 ya, maksimal di sini 1000 bisa untuk kita cicil beli ya, stop loss-nya di bawah, kalau closing di bawah 1000. Jadi di sini juga nih seharusnya nih ya kalau ini benar counting wave-nya ini 1 ini 1 2 ini 1 2 3 4 salah ya, 3 1 2 3 4 5. Jadi juga bisa kita antisipasi, jadi seharusnya masih bisa menunjukkan pola kenaikan ya. Ya, jadi seharusnya ini countingnya seharusnya yang benar ada 1 2 3 ya, karena ini lebih panjang dari ini 4, ini kalau 5. Jadi bisa diantisipasi karena sebenarnya juga belum banyak jualan ya untuk jarum suntik dari IRA sendiri, di PIVA sendiri, ini dari vaksin sendiri, ini emiten swasta ya. Jadi setelah kita lihat di sini ya, setelah melihat dari counting wave-nya ya, mudah-mudahan benar ya. Kali ini saya pakai khusus yang ini, tapi kalau kita lihat seperti yang ini ya, kita bisa lihat lebih jelas ya, harus dikombinasikan dengan sinyal dari ininya. Nah, di sini juga terlihat sudah ada koreksi ya. Nah, di sini kita lihat estimasi golden cross, jadi benar di sini kemungkinan ada ini sinyal-sinyal masih bullish wave ya, masih koreksi 4 sebelum masuk dia untuk nanti ke wave 5 untuk yang peak-nya. Monthly-nya pun sama, di sini pun juga stop overbought, tapi ini masih strong dan juga ini juga masih membentuk pola higher close ya. Jadi seharusnya masih mendukung kenaikan lebih lanjut. Sementara di sini PH ya, Paros juga sama ya. Pola-polanya kebanyakan relatif sama, di sini juga 4 hari turun juga sama. Jadi seharusnya kemungkinan besok ada teknik rebound jika menyentuh level terendah di level 2000 sampai 1900. Sementara di sini di atasnya ya, kalau dia tembus di atas 2150 bisa menuju di sini ke 2390 sampai dengan di sini 2600 ya. Sementara risikonya berada di bawah 1800. Juga PH juga sama, cenderung masih underperform dibandingkan saham farmasi lainnya, masih naiknya 63% 6 bulan dan juga 115% untuk 1 tahun. Ya, jadi juga ini area kita demand areanya di sekitar sini, stop loss di sini, yang bisa kita masuk dua alternatif ya, masuk di support area atau kita masuk di jika break di atas 2150 ya, target tadi yang sudah kita lihat major resistance berikutnya. Sementara yang terakhir di sini TSPC, Temposcan, ini juga sahamnya masih underperform ya dibandingkan
saham-saham farmasi lainnya naiknya baru 28% 6 bulan dan juga 20% dalam setahun. Ini kebanyakan polanya sama, 4 hari atau 5 hari koreksi, ini juga hari yang keempat, dan Senin mungkinan bisa menuju hari yang kelima. Bisa kita antisipasi ini juga supportnya di antara 1600 sampai dengan di sini 1700. Buy breakout-nya atau HKBO-nya di atas 1880 bisa menuju di sini 2015 sampai dengan 2150-an. Risikonya harus stop loss-nya di bawah 1400, jadi tetap harus pakai stop loss ya, karena meskipun di sini KB Pharma, PH dan juga TSPC masih underperform, tapi tetap kinerja pergerakan sahamnya masih mengikuti dari IRA KF Enough yang leading ya untuk di kondisi short term ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga happy cuan semua.